Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita lanjut ya untuk soal mid semesternya kelas 11 ya. Yang untuk kelas 10 sama kelas 12-nya bisa dicek di playlist ya, atau paling atas kalau misalnya teman-teman buka channel YouTube saya. Oke, kita lanjut untuk soal yang pertama. Tentukan jumlah atom karbon primer, sekunder, tersier, kuartener dari hidrokarbon berikut. Oke, rumus bangunnya ya. Oke, terkadang rumus bangunnya itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini ya. Oke, bisa juga nanti udah dibuat dalam bentuk rumus strukturnya yang ada ikatan-nya. Tetapi gimana pun bentuknya, kalau misalnya teman-teman bisa menentukan yang mana primer, sekunder, tersier, dan kuartener, itu lebih gampang lagi ya. Oke, jadi kalau nanti ketemu soal yang seperti ini, teman-teman harus gambarin dulu ya. Oke, sebelumnya kita buat dulu. Jadi ini saya buat simbol ya. Kalau saya tulis angka 1, ini berarti yang primer. Oke, terus kalau yang kedua itu adalah sekunder. Kalau yang ketiga itu berarti nanti yang tersier. Sedangkan kalau 4 gini itu berarti kuartener. Oke, berarti kita gambarin dulu nih teman-teman, ingat ya, C itu maksimalnya ngikat 4 ya. Jadi ini kan ada CH3. CH3-nya ada 2 kali. Nah, CH3 yang 2 kali ini itu terikat di CH. Kayak gitu. Berarti yang perlu kita tulis duluan adalah CH-nya. Berarti CH, ingat CH3 itu nggak mungkin dia berada di tengah-tengah. Ya, itu berarti CH3 itu letaknya paling pinggir. Kalau nggak di sebagai cabang. Kayak gitu. Berarti di sini ada 2 CH3. Berarti satu posisinya CH3-nya di sini, satu lagi di bawah. Nah, atau mungkin teman-teman mau buat di atas juga terserah. Kayak gitu. Oke. Ini selesai, baru lanjutannya CH2 nih. CH2. Oke, selanjutnya CH2 kan dia nggak bisa ikat CH3 dong, ya kan? Karena kan di sini ada ikatan lagi. Ini dia udah pas ikatannya. 4. Ini kan 2, 3, 4. Berarti yang CH3 2 kali ini itu terikat oleh C. Oke, mari kita buat C di sini. Dan C ini mengikat 2 CH3. Berarti tulis di sini CH3, ini satu lagi di atasnya. Ya, terus ini udah selesai. Nah, setelah itu CH. Nah, CH, di sini ada CH. Terus CH ini itu mengikat C2H5 2 kali. Oke, teman-teman tulis dulu nih, C2H5 2 kali. Di sini 1, berarti satu lagi sebagai cabangnya. Ya, C2H5. Tetapi kalau misalnya teman-teman buat C2H5 kayak gini, nanti susah untuk menentukan mana yang primer. Jadi ini kita uraikan dulu. Ingat, ini kita potong ya menjadi 2 C-nya. Nah, ini kan udah ikatnya ada 2 nih. 1, 2, berarti di sini hanya 2. Ini baru 1 ikatannya, berarti di sini hanya 3. Kayak gitu. Oke. Demikian juga yang ini. 1 ke bawah. Nah, ini berarti CH2, ini CH3. Oke, ini strukturnya dari rumus yang dikasih tahu ini. Oke. Teman-teman ingat kalau yang primer itu berarti C-nya itu cuma mengikat 1 C lainnya, kayak gitu. Jadi C yang ini ya dia cuma mengikat yang ini, lainnya dia mengikat 3H. Berarti ini primer. Oke, yang ini juga primer. Nah, ini primer. Oke, ini primer. Pokoknya kalau dia CH3 itu primer. Oke, selesai. Oh, satu lagi nih. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, buat betul nih, jumlahnya 6. Terus kalau dia sekunder, itu berarti yang C-nya itu mengikat 2. Ya, berarti kalau C yang ini, dia kan mengikat berapa C lainnya? 1, 2, 3. Berarti ini adalah yang 3. Kalau yang C yang ini, dia mengikat C yang lainnya 1, 2. Berarti ini adalah 2. Oke, sedangkan C yang ini, dia mengikat berapa? Ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini ada 4. C yang ini 1, 2, 3. Berarti ini yang 3. Ini 1, 2. Ini juga yang 2. Ya kan? Terus ini 1, 2. Ini juga 2. Oke, kita hitung dulu nih yang 2-nya. Yang 2-nya 1, 2, 3. Oke, 3 2-nya. Tersiernya 1, 2. Kuartenernya 1. Oke.
Aduh, maaf, ini kayaknya saya salah ketik typo, nggak apa-apa ya. Pokoknya yang penting teman-teman bisa cara menentukannya gimana. Oke, jadi katanya berurutan berarti primer dulu 6, sekunder 3. Ini dia. Ini duanya coret ya, jadinya 3. Ini yang benar ya. Oke, bisa ya. Nanti kalau selanjutnya, nanti misalnya untuk latihan lagi, teman-teman bisa cek di penjelasannya udah ada, nanti contoh soalnya juga ada. Oke, nanti saya cantumin di apa di kolom deskripsinya ya, teman-teman nanti cek di situ nanti video-videonya nanti yang berhubungan dengan soal yang kita bahas sekarang. Nanti kalau misalnya untuk latihan lebih lanjutnya. Oke, lanjut untuk yang kedua. Oh iya, satu lagi. Kalau teman-teman mau kerjain duluan, nggak apa-apa di skip dulu ya. Maksudnya di pause dulu, bukan skip, sorry. Di pause dulu, supaya nanti teman-teman bisa tahu benernya udah berapa, kayak gitu. Ya, nanti kalau misalnya udah dikerjain, nanti bisa ditulis di kolom komentar benernya udah berapa, kayak gitu. Oke, lanjut dulu. Bilangan oktan itu menunjukkan jumlah komposisi isooktan dan normal heptan suatu bensin. Ini diketahui bilangan oktannya. Oke, yang ditanya adalah yang mana yang tepat. Oke, teman-teman ingat, bilangan oktan itu adalah bilangan yang digunakan untuk menentukan kualitas. Ya, kualitas suatu bahan bakar. Ya, kalau bilangan oktannya itu dia besar, berarti kualitasnya bagus. Oke, kita. Oke, berarti kalau kita lihat di sini bilangan oktannya, berarti yang paling bagus itu adalah yang D. Nah, sama satu lagi, komposisi yang menentukannya itu adalah isooktana dan N-heptana. Oke, bukan berarti nanti penyusun bensin itu cuma dua bahan hidrokarbon ini ya, bukan. Tetapi itu banyak komponennya, tetapi yang untuk menentukan bilangan oktannya itu adalah yang dua nih, yaitu yang isooktan itu diberi dia 100% untuk kualitasnya, sedangkan yang normal heptana itu 0%. Oke, sekarang kita cek. Bensin A mengandung normal heptana yang lebih sedikit dibandingkan dengan bensin D. Oke, ini bandingin sama yang D. Oke, kita bandingin nih, A sama D. Oh ya, ini saya simbolin I sama H aja ya. Ini I-nya, ini H-nya. Kalau ini dia 82, diketahui berarti 82 ini adalah isooktana. Ya kan? Kenapa? Karena kalau kita masukin ke rumus yang ini, ya, contoh nih saya kasih satu. Itu 82% ya, itu dikali dengan 100 ini. Sorry, bukan 80%. 82 dikali 100%, oh ya sama aja, 100, ini nanti bakalan 82. Sedangkan sisanya, ya, ini adalah isooktananya, sisanya itu adalah heptannya. Berarti sisanya adalah 18%. Gitu, ya. Di sini berarti yang A-nya itu isonya 82%, berarti H-nya, heptananya berarti 18%. Oke, sedangkan kalau yang D, isoktananya 80%, berarti sisanya 2% lagi dong, karena kan total 100. Kayak gitu. Bensin A mengandung normal heptana lebih sedikit, jelas salah, karena dia harus lebih banyak. Karena kan ini 18 dengan 2. Bensin B mengandung isooktana lebih sedikit dibandingkan dengan mesin C. B sama C. Katanya yang isooktananya B lebih banyak. Oh, sorry. Mengandung isooktana yang lebih sedikit dibandingkan bensin C. Benar ya? Yang B-nya itu dia 92, sedangkan yang C-nya 94. Oke, ini benar. Bensin C mengandung 94% heptana. Oke, ini kebalik. Ya, yang seharusnya ini yang isoktananya, ini yang heptannya. Bensin D mengandung 98% oktana dan 2% isoheptana. Oke, ini salah karena kan nggak ada yang namanya ya oktana, adanya isoktana. Oke, bensin B mengandung isoktana yang paling sedikit dari enggak dong. Yang paling sedikit itu adalah yang A. Oke, berarti jawabnya adalah yang B. Bisa ya? Oke, lanjut lagi. Pembakaran sempurna 5,6 gram suatu hidrokarbon. Oke, di sini katanya suatu hidrokarbon. Dia nggak dikasih tahu ya rumusnya apa. Di sini yang tanya adalah rumus molekulnya. Berarti kita harus tahu atau kita harus cari rumus hidrokarbonnya itu apa. Oke, sekarang kita pakai pemisalan, yaitu kita misalkan ini X, terus HY. Ya, karena kan kita nggak tahu ini yang kita cari.
Terus ini katanya reaksi pembakaran sempurna. Teman-teman ingat lagi, pembakaran sempurna kan direaksikan dengan oksigen. Hasilnya apa? Oke, good, pintar. Yaitu CO2 plus H2O. Oke, nanti kalau ada kata tak sempurna, berarti itu CO ya, karbon monoksida. Oke, di sini katanya ini 5,6 gram. Terus CO2-nya itu 4,4. H2O-nya itu 1,8. Nah, jika diketahui massa 500 mili uap senyawa pada suhu 27 derajat Celcius, tekanannya oke. Dari sini kita cari dulu ya rumus empiris. Teman-teman ingat rumus empiris itu adalah rumus perbandingan ya yang paling sederhana untuk rumus dari suatu senyawa itu rumus empiris. Jadi nanti kita cari perbandingan mol antara C dengan H ya. Otomatis kalau untuk cari mol kita harus cari massa dulu. Kita harus tahu massanya. Oke, di sini nggak diketahui nih. Ini jumlah totalnya aja. Nah, berarti di sini kan ada C. Nah, berarti kita cari di sini massanya C-nya. Rumusnya gini. Kita mau cari massa C. Berarti sama dengan di sini atom C-nya berapa? Ah, ada 1. 1 dikali AR-nya C per ini dia C-nya kan terdapat dalam CO2 ya. Berarti per MR-nya CO2. Dikali, karena kita mau cari massa, berarti di sini kita kali massanya CO2. Bisa ya? Oh iya, ini kelupaan itunya AR-nya. Oke. ARC itu 12, O itu 16, H itu sama dengan 1. Ya, berarti di sini 1 jumlah C-nya, AR-nya 12 per, kalau dijumlahin ini nanti totalnya 44 ya, karena kan O-nya 2. 2 dikali 16, 32, ditambah 12 berarti 44. 44 dikali massanya yaitu 4,4 gram. Berarti sama dengan ini ke sini kan 0,1 ya. 12 dikali 0,1 sama dengan 1,2 gram. Oke, itu massa dari si C-nya. Sekarang dengan rumus yang sama, kita cari massanya H. Oke, pakai seperti ini ya. Di sini hanya ada 2. Berarti 2 dikali ARH-nya per, dia di dalam molekul H2O, MrH2O, dikali massa H2O-nya. Oke. 2 dikali ARH-nya itu 1. MR-nya 18. Dikali 1,8. Ini ke sini 0, berapa nih? 1. Nah, 2 dikali 0,1 sama dengan 0,2 gram. Oke, kita cari perbandingan molnya. Berarti molnya C kita bandingin dengan molnya si H. Ini berarti cari mol ya, ingat cari mol itu adalah massa per ARC. Ini berarti massa per AR-nya H. Berarti ini massanya 1,2, AR-nya 12. Ini massanya 0,2, AR-nya 1. Berarti ini 0,1 mol dibanding 0,2 mol. Oke, cara gampangnya tinggal dikali 10 aja ya masing-masingnya, semuanya ini dikali 10. Berarti ini 1, ini 2. Oke, sehingga kita dapat nanti rumus empirisnya yang paling sederhana, yaitu perbandingan mol ya. Berarti C-nya 1, hanya 2. Tetapi yang ditanya bukan rumus empiris, adalah rumus molekul. Oke, berarti dari sini kita dapat lagi nih. Nah, jika diketahui massa, oke, ini ada massa, oh wait, I'm sorry. Oh bentar, jika diketahui massa 500 mili, oh oke, ini dia volumenya, ini suhunya, ini tekanannya, ini massanya. Berarti kira-kira ini apa? Ah, pinter. Ini pakai persamaan gas ideal. Good. PV sama dengan nRT. Oke. Karena di sini kita udah dapat molnya, udah ada tekanan, ada volume, ada R, ada T, ada. Berarti kita cari mol. Nah, rumusnya
Mol sama dengan BP per RT. Udah, masukin ya. Tekanannya 8. Nah, dikali, hati-hati. Kalau pakai rumus persamaan gas ideal, itu volumenya harus dalam 1 liter. Berarti kita harus konversi dulu ya. Berarti 500 mili itu tinggal dibagi 1000 aja. Jadinya 0,5. Oke, per nilainya R itu kan 0,082 ya. 0,082 dikali, hati-hati ini suhu. Kalau dalam persamaan gas ideal, suhu harus dalam Kelvin. Ini tinggal ditambah aja ya. 27 ditambah 273 berarti sama dengan 300 Kelvin. Ya, berarti dikali 300. Nah, ini kita hitung dulu nih. Berarti kan kalau 8 dikali 0,5 kan berarti setengahnya berarti 4 ya. 4 per, kalau 0,082 dikali 300, itu sama dengan 24,6. Ini kita tinggal bagi aja. 4 dibagi 24,6 sama dengan 0,1626 mol. Nah, mol kita udah dapat. Terus apa hubungannya dengan massa? Gitu ya. Oke, teman-teman ingat lagi nih rumus mol. Mol sama dengan massa per mR. Berarti kita cari mR dari senyawa yang maksudnya ini. Berarti untuk cari mR itu sama dengan massa per mol. Massanya berapa? Ini 6,8293 dibagi mR-nya, dibagi molnya yaitu 0,1626, berarti hasilnya berapa nih? Oke. 6,8293 dibagi 0,1626 itu sama dengan 42. Oke, ini sebenarnya masih ada koma-komanya ya, 42. Nah, yang dicarinya adalah rumus molekulnya. Berarti caranya, karena kita udah punya RE, kita punya rumus molekul MR-nya, gini. RE itu sama dengan, ini dalam kurung ya, N, sama dengan nilai MR-nya. RE-nya masuk yang ini, yaitu CH2N sama dengan 42. Kita hitung MR yang ada di sini. Berarti kan C-nya 12, hanya 2, berarti 14. N sama dengan 42. Berarti kita cari nilai N-nya. Nah, oke, kita buat sebelah sini aja. Berarti untuk N itu sama dengan 42 dibagi 14. Berarti hasilnya sama dengan 3 ya, 42 dibagi 14 berarti 3. Nah, kita ganti nih nilai N yang ini. Oke, saya buat di sebelah sini aja deh. Tadi kan katanya dia CH2. Ini ada 3. Dikalikan aja. Ini kan sini 1 ya. Berarti 1 kali 3 berarti C3. 2 dikali 3 berarti H6. Ini dah rumusnya. Bisa? Good. Pinter. Next lagi. Tata nama senyawa berikut ini. Oke. Kalau ini sih saya yakin teman-teman semuanya udah pada bisa ya. Tapi kita cek lagi, mana tahu ada yang kesalahan. Oke, ini ada rangkap. Hati-hati. Kalau dia rangkap, ya, pertama kan kita harus cari yang paling panjang. Jadi kalau dia ada rangkap, harus yang utama yang diperhatikan dulu adalah kita cari yang paling panjang dan di dalam rantai induknya itu harus terdapat rangkap. Baik itu rangkap 2 atau rangkap 3. Oke, berarti kita cek dulu nih, kita cari lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti lebih panjangnya adalah yang lurus. Nih, oke. Setelah dapat yang paling panjang, hati-hati. Sekarang untuk penomoran. Oke, jadi kalau untuk yang rangkap, penomoran yang untuk nomor paling kecil itu yang lebih diutamakan adalah rangkapnya daripada cabangnya. Kayak gitu ya. Tetapi kalau memungkinkan dua-duanya dapat nomor paling kecil, itu lebih bagus. Oke. Kalau dari sini, berarti 1, 2, 3. Berarti dapat nomor 2. Tetapi kalau dari bawah, 1, 2, 3, 4. Nanti bakal dapat nomor 4. Berarti yang paling kecil dari sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oke, berarti yang ini adalah cabangnya. Nah, ini kan dia CH2 ya, berarti ini C2HCH2. C2 maksudnya C2H5. Ingat, kalau untuk cabang, ganti namanya yang alkana, itu belakangnya jadi il. Ana jadi il. Berarti kalau C2 kan namanya adalah etana, berarti ganti ananya jadi il. Ini adalah etil. Berarti, untuk penulisan, tulis dulu nama cabangnya. Cabang terletak di nomor 3. Berarti 3 etil. Nah, setelah itu posisi dari rangkapnya. Nah, ini kan rangkapnya di antara 2 sama 3 ya. Diambil yang paling kecil. Yang paling kecil kan angka 2. Berarti 2 strip. Nah, ini yang paling panjangnya 6. 6 itu kalau di alkana ya, itu adalah heksana. Tapi karena ini rangkap 2, berarti akhirannya ena. Berarti namanya heksena. Oke, yang mana jawabnya? 3 etil 2. Wow, I think I banyak banget salah ketik. Oke, I'm sorry. Berarti ini jawabnya ya. Oke, lagi-lagi typo nih, nggak ada jawab di sini. Ini ya, 3 etil 2 heksena. Oke, gitu ya, bisa ya. Oke, lanjut lagi. Persamaan reaksi pembakaran sempurna ditujukan oleh, oke, ini pembakaran sempurna. Teman-teman ingat, kalau pembakaran sempurna hasilnya adalah CO2 plus H2. Oke, ini kalau dia sempurna. Kalau dia CO plus H2O, hasilnya ini yang tidak sempurna. Nah, ini CO, berarti yang 2 ini kita eliminasi. Itu udah jelas salah. Oke. Di sini C-nya 3. Di sini C-nya 1. Oke, salah. Jadi yang harus teman-teman perhatikan ya. Pertama, perhatikan hasilnya. Yang kedua, perhatikan apakah reaksinya itu udah setara atau belum. Ya, jadi jangan asal buru-buru. Nah, perhatikan semuanya. Kita lihat nih, ini C-nya 4, ini C-nya 4. Oke, udah sama. Ini hanya 8, ini hanya 4 kali 2, 8. Oke. Ini O-nya 4 kali 2, 4 kali 2, 8. Ini 4 kali 1, 4. Berarti total 12. Ah, ini benar. Oke. Kalau ini ya perhatinya. C4H7 itu salah. Oke. Karena itu bukan termasuk pada alkana, alkena, una. Ingat lagi rumus umumnya. Oke, jadi untuk tata nama yang hidrokarbon, teman-teman cek di playlist juga ya. Oke, nanti saya cantumin itunya ya, linknya ya. Oke, lanjut. Di antara pasangan berikut yang merupakan deret homolog. Oke. Kalau yang ditanya adalah deret homolog, itu maksudnya mereka dalam satu golongan. Ya, jadi nih, karena kan alkana itu, alkana hidrokarbon itu ada 3. Alkana, ini yang single bond, yang rumusnya itu adalah CnH2n plus 2. Sedangkan dia alkena, itu yang rangkap 2, yang rumus umumnya CnH2n. Sedangkan kalau dia alkuna, ini yang rangkap 3, ya, ini yang CnH2n dikurang 2. Oke, jadi ini kalau masuk di sini berarti kalau sama-sama ya, di sini berarti itu sama-sama deret alkana, kayak gitu, deret homolog alkana, kayak gitu ya. Berarti sekarang kita cek. Ini 4 ke 8, berarti dikali. Ini 4 ke 10, berarti kan dikali 2 dulu, baru tambah 2. Oh, berarti ini bukan. Karena kan ini ena, ini ana. Berarti salah. Ini tadi sama ya, ini ana. Oh, ini ena juga. Salah. Ini ana. Ini ini sama nih. Oke, nih. Kan C4. Kalau di 4 berarti 8 tambah 2, 10. C6, 6 dikali 2, 12 ditambah 2, 14. Benar dong? Kalau ini C2, oke, ini anak. Ini dikali 2, berarti enggak. Ini dikali 2, ini anak lagi. Berarti jawabnya adalah yang C. Oke, ingat rumus yang ini. N di sini maksudnya itu jumlah atom C-nya ya. Itu N. Oke, bisa ya? Ingat rumus yang ini. Lanjut lagi. Jenis reaksi yang terjadi pada reaksi tersebut. Oke.
Untuk reaksi lebih banyak ya, karena di sini saya nggak banyak buat buat soalnya, karena nanti kalau terlalu banyak ini nanti bisa beberapa jam. Oke, jadi saya buat soalnya itu perwakilan setiap soal aja. Jadi nanti untuk soal lebih banyaknya teman-teman cek lagi ya. Oke, nih jenis reaksinya ada kata kuncinya, ya ada itunya petunjuknya. Perhatikan di sini ada rangkap nggak? Nggak ada. Di sini rangkap ada. Oke, jadi kalau dia ada rangkap menjadi single atau rangkapnya berkurang, atau dari rangkap 3 menjadi rangkap 2, ini berlaku kalau misalnya pilihan ganda ya. Oke gitu, jadi teman-teman ke sini aja. Jadi kalau seperti ini berkurang, ini berarti dia adisi. Ya, kalau kebalikan dari tunggal menjadi rangkap, dari rangkap menjadi rangkap 3, ini kebalikannya. Ini berarti dia eliminasi. Oke, kalau substitusi ingat aja itu pergantian. Jadi ada satu atau masing-masing di hidrokarbonnya dengan yang tambahkan itu diganti posisi. Oke kita. Ya, kalau oksidasi ini juga dia pembakaran. Terkadang disebutin namanya pembakaran atau dia oksidasi. Oke kita. Oke, berarti yang A jelas salah. Polimerisasi juga salah, karena kalau polimerasi, bukan polimerisasi, bentar. Polimerasi itu adalah penggabungan dari masing-masing hidrokarbon supaya dia jumlahnya lebih banyak. Oke gitu. Oke, ingat tadi substitusi pergantian ini kita nggak ganti ya. Nah, ini dari rangkap 2 jadi single, berarti sesuai dengan ini itu adalah adisi. Gampang kan? Oke, next lagi. Senyawa berikut adalah berisomer, kecuali. Nah, teman-teman ingat arti isomer itu apa? Ya, isomer itu adalah yang mempunyai rumus molekul. Ya, rumus molekulnya sama, tetapi rumus strukturnya beda. Nah, cara gampangnya teman-teman mau gambar kelamaan. Karena nanti kan kita ngejar waktu ya. Nah, jadi intinya nih supaya nanti hidrokarbonnya gampang, teman-teman harus hafalin dari C1 sampai C10. Dari dia metana, etana, propana, kayak gitu ya, sampai dekana. Karena nanti kan untuk ana, ena, una tinggal ganti belakangnya aja. Sama, untuk dia cabang ganti aja jadi il. Kayak gitu. Oke. Ini N di sini itu maksudnya dia adalah lurus. Jadi nggak ada cabang. Oke, ingat heksana. Heksana itu adalah C. Oke, ini saya buat ulang lagi ya untuk formulanya. Nah, ini semuanya anak. Kalau anak berarti Cn H2N plus 2. Kalau dia heksana itu C-nya 6. Dan hanya berapa? Tinggal kali aja. N-nya 6 ya. Berarti 2 dikali 6, 12 ditambah 2, hanya 14. Oke, ini yang disebut rumus molekul. Oke, terus kalau ini cara ngitungnya gimana? Gampang. Butana berapa? 4. Ya, ini 22, ini kan cabangnya posisinya. Tapi di sini kan ada katanya di. Nah, di itu 2. Metil. Metil itu C-nya 1. Di sini ada 2 metil, berarti di sini C-nya 2. Berarti total berapa? C6. Ini anak, berarti sama. Oke, yang ini juga pentana. Pentana itu berapa? 5. Ini metil. Metil aja berarti 1. Berarti C6H berapa? Ini kan dia pentana ya. Berarti sama seperti yang tadi, yaitu jumlahnya adalah berapa tuh? 6. Karena kan 1 nih. Dia cabangnya cuma ada 1, yaitu metil. Berarti tinggal ditambahin aja, berarti dia jumlahnya C-nya 6. Sedangkan kalau untuk jumlahannya, ingat aja karena dia adalah anak, ya, berarti dia bakalan sama nih, hanya 14. Oke. Sedangkan kalau isopentana, oke, teman-teman harus ingat nih. Isopentana itu sama aja dengan posisinya dia adalah 2 metil butana. Oke, nggak perlu digambar juga. Iso ini adalah bentuknya. Lihat ini aja, pentana. Pentana berarti C-nya 5. Karena ini ana, berarti masuk ke rumus ini. C5. 5 dikali 2, 10. Ditambah 2, hanya 12. Ini butana
metil dimetil. Berarti C6, iya benar C6 H14. Berarti yang beda rumusnya mana? Yang di PG? Yes, good job. Next. Oke, senyawa berikut yang mempunyai titik didih yang lebih tinggi. Oke, teman-teman ingat, kalau untuk menentukan titik didih ya, kalau semakin panjang atau semakin banyak jumlah atom C-nya, itu berarti titik didihnya semakin tinggi. Berarti dia berbanding lurus. Ya, ingat ini. Jadi jumlah atom C banyak, berarti titik didihnya juga besar. Oke, seperti tadi kita lihat nih. Ini heksana 6, metil 1. Berarti ini C7, H 7 kali 2, 14, 3 tambah 2, 16. Heksana 6, ya, berarti C12, 14. Butana dimetil, berarti 4, 6. Berarti sama dengan ini. Butana lagi, oke, sama. Butana berarti cuma 4. Nah, mana yang paling panjang? Ya jumlahnya C7, berarti yang A, ya. Tetapi kalau nanti ya, kalau misalnya ketemu rumus molekulnya, rumus molekulnya sama, tetapi nanti teman-teman lihat ini ya, yang lurus atau yang paling sedikit cabangnya, itu yang memiliki titik didih yang paling besar, ya. Nih, jadi jika jumlah cabang semakin sedikit, oke, itu titik didihnya lebih besar. Oke, ingat ini berlaku jika rumus molekulnya sama. Oke, atau jumlah atau jumlah atom C-nya sama, kayak gitu. Oke, bisa ya? Lanjut lagi. Jika suatu senyawa hidrokarbon, direaksikan dengan Br2 dan menghasilkan, yang ditanya adalah zatnya apa? Jadi yang ditanya adalah reaktannya ya. Berarti di sini C, X, H, Y. Ditambah katanya Br2, Br ya. 22 di bromo, 2 metil butana. Kita buat dulu butananya. C-nya 4. Ini 1, 2, 3, 4. Di nomor 2 ada bromo. Ada bromo, Br. Ini Br juga. Ada metil. Oh, why? Sorry. I think nggak mungkin dong ada lagi 2-nya. Ya kan, ini ada 4. Oke, nggak apa-apa ya. Salah tulis lagi. Aduh, typonya banget. Oke, ini hati ya. Oke, ini karena buru-buru nih buat soalnya, supaya teman-teman keburu nanti belajarnya. Oke, CH3, ini CH3, ini CH3, ini CH. Oke, ini hasilnya. Berarti yang paling tepatnya gimana? Ya, berarti caranya, ini perhatiin ya, di sini BR-nya masuk loh dua-duanya. Ya kan? Berarti jawabannya itu adalah 2 metil butena. Oke, berarti kita gambarinnya gimana ini? Kayaknya ada yang salah deh untuk optionnya. Oke, seharusnya jawabnya gini. Di sini kan BR masuk, ini BR-nya juga masuk. Ini sesama BR2 loh. Kalau dia sesama BR2, berarti itu bisa, kalau masuk dua-duanya ya, berarti itu adisi. Karena kan dia penambahan ya. Ini dia adisi. Oke, berarti seharusnya yang di sini jawabnya, semoga aja nanti ada jawabnya ya. Ini kita buat C-nya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, terus ingat ya, kalau diadisi yang diserang itu adalah rangkap. Berarti di sini ada rangkapnya. Oke, terus di sini ada CH3-nya tetap, karena CH3-nya nggak ngaruh. Udah, terus BR-nya katanya masuk nih. BR-nya masuk, oh ini salah. Ya, seharusnya kalau BR-nya 2 yang masuk, berarti salah satunya ada satu di sini, satunya di sini. Nggak mungkin dia serang dua-duanya dong. Ya kan? Ini salah nih. Nah, berarti seharusnya gini. Ini CH3, ini ya CH3-nya di sini.
ini C. Jadi kalau misalnya hasilnya seperti ini, berarti kalau hasilnya seperti ini ya, ini di sini BR-nya 1 di sini. Udah hasilnya kayak gitu. Terus nanti BR yang 2 ini kayak gitu, ini juga salah. Kayaknya ini 23 bromo, ini yang 2 metilnya. Supaya nanti ada jawabnya. Oke, ini saya ralat ulang lagi ya. Saya salah ketik nih. Ini 23 di bromo, ini 2 metil. Ya. Berarti di sini 2 metilnya, ini 3. Oke, supaya dia masuk bisa BR-BR-nya, ini yang dipotong. Oke, sehingga BR-nya di sini masuk 1, sehingga di sini BR-nya bisa masuk 1. Nah, ini BR-nya belum ada. Oke, ini dia CH. Gitu. Ya, berarti BR-nya masuk 1 sini, masuk 1 di sini. Berarti nanti hasilnya itu adalah ini. Oh ya, tadi kan salah nih. Di sini yang 2 bromo katanya, berarti wait. 2 bromo, 23. Berarti di sini BR, di sini BR, di sini CH3-nya. Oke, kalau ini saya buat nomor satunya dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Gitu. Berarti ingat ya, kalau dia kan nomornya kan harus dapat nomor paling kecil nih. Coba maksudnya rangkapnya. Berarti kan nomor 2. Ini cabangnya harus dapat nomor kecil juga. Jadi kalau misalnya dari sini kan dia dapat nomor 2. Tetapi kalau kita buat dari sini, berarti dia kan cabangnya dapat nomor 3. Padahal rangkapnya nomor 2. Berarti lebih tepatnya jika penomorannya dimulai dari yang paling kanan. Kayak gitu. Oke. Berarti supaya nggak ribet nanti teman-teman, ini saya ganti lagi posisinya. Ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4 kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Ya. Ini BR-nya CH3-nya di sini. Ini berarti nggak ada hanya di sini A. Oke, supaya sama seperti yang ini. Ya. Jadi ini bukan 2,3 nih. 2,3 di bromo, 2 metil butana. Baru benar. Berarti ini namanya apa? Oke. Kalau ini kan tadi 1, 2. Berarti namanya ada cabangnya di nomor 2. Berarti 2 metil. Ini posisi rangkapnya berarti 2. 1, 2, 3, 4. Berarti dia butena. Ada nggak? 2 metil. Oh, oke. Akhirnya ada juga jawabnya yang B. Jadi saya typonya di sini ya. Ini 2,3. Oke. Lanjut lagi. Jika suatu senyawa hidrokarbon dibakar dengan sempurna dan tiap molnya menghasilkan 6 CO2 dan 7 H2O. Oke. Kita buat dulu hidrokarbonnya. Karena nggak diketahui formulanya, buat aja X ya untuk simbol. Oke, katanya direaksikan dengan oksigen, hasilnya sempurna. Berarti CO2 plus H2O. Ini 6, oke, itu dibuat dengan sebagai koefisien. Ya, jadi perbandingan koefisien itu juga sama dengan perbandingan mol. Berarti di sini 6, di sini 7. Ya, berarti tinggal hitung aja. Ini C-nya di sini berapa? 6. Berarti X-nya sama dengan 6. Y-nya berarti jumlah H. Di sini hanya 7 kali 2 berarti 14. Berarti di sini 14. Berarti nanti rumusnya adalah C6H14. Lah, kok hasilnya begini? Ya nggak masalah. Ya kan? Yang penting kita tahu nih rumus molekulnya seperti ini. Butana itu 4, metil itu 1, berarti ini dia C-nya 5. Kita maunya 6. Pentana 6. Betana 5, metil itu 1, berarti ini C6. Oke, ini semuanya ana ya. Oh iya, ini ada ena, ini una. Ini jelas salah nih. Karena kan ini dia sesuai dengan formula tadi ya. Berarti Cn H2n plus 2, ya kan? 6 dikali 2, 12 ditambah 2 berarti 14. Berarti yang 2 ini salah. Karena ini ena, una. Ena kan rangkap 2. Una itu rangkap 3. Oke. 3 metil butana. Butana itu 4. Metil itu 1. Berarti C-nya 5. Berarti yang lebih tepat itu adalah yang B. Gampang? Next lagi. Oke, perhatikan senyawa berikut ini. Wow, apalagi nih? Oke. Ini teman-teman udah belajar juga ya. Ini penggolongan hidrokarbon ya. Jadi kalau berdasarkan rantainya, berhubungan CC-nya itu nanti bisa dibedakan, yaitu ada yang namanya alifatik, alisiklik, aromatik.
kayak gitu. Terus sedangkan berdasarkan ketidakjenuhannya itu yang tadi, yang alkana, ena, una, ya. Yang alkana itu yang jenuh kalau dia sendiri, maksudnya kata tunggal. Tetapi kalau yang tak jenuh itu berarti yang rangkap 2 sama rangkap 3. Oke, jangan kebalik gitu. Oke, di sini yang tepat yang mana katanya? Oke, teman-teman ingat. Oke, saya kasih dulu deh. Kalau dia siklik itu dia maksudnya itu antara C yang paling ujung dengan ujung itu dia terikat. Oke, atau lebih gampangnya ini disebut namanya apa namanya? Bentuk lingkaran, bukan lingkaran. Oke, kita anggap dia kayak ini aja ya. Maksudnya dia ketemu C sama C-nya. Misalnya seperti ini bentuknya. Maksudnya C di sini, C di sini, C di sini ketemu. Terus yang ini, C di sini ya, ketemu. Tetapi ingat, jenuh. Jenuh itu, oke, saya buat dulu deh. Supaya nanti teman-teman nggak ragu. Kalau jenuh itu kalau yang tunggal. Kalau yang tak jenuh, itu rangkap 2 sama rangkap 3. Ya, ini kan semuanya tunggal. Dan ini adalah jenuh. Nah, ini ada rangkapnya. Berarti ini tak jenuh. Ini single semuanya ya, berarti ini jenuh. Nah, teman-teman hati-hati, kalau ada rangkapnya selang-seling, ya, ini namanya aromatik. Ya, aromatik ya, tetapi bentuknya siklik. Kayak gitu, maksudnya ketemu, itu aromatik. Oke, berarti yang nomor, ini katanya ya berurutan ya, berarti yang kedua adalah aromatik. Ini yang kedua aromatik, ini yang aromatik. Berarti sekarang kita antara A sama C. Jadi teman-teman eliminasi aja supaya nanti gampang untuk jawabnya. Ya. Berarti antara A sama C. Alisiklik. Ini kan nggak bentuk siklik ya. Ya. Jadi kalau siklik itu dia tadi yang seperti ini. Kalau dia alifatik, ya, itu dia artinya lurus. Nah, ini kan lurus nih. Yang C sama ujung nggak ketemu, berarti ini alifatik, tetapi dia jenuh. Oke, alifatik jenuh, aromatik, benar. Ini juga rantai lurus, tetapi dia tak jenuh. Oke, ini siklik, ya, karena ketemu dan dia jenuh, berarti benar. Jawabnya adalah yang C. Bisa ya? Next lagi. Senyawa hidrokarbon tersebut mempunyai isomer geometri. Oke, kalau untuk geometri, teman-teman ingat ya, clue-nya. Itu adalah cis dan trans. Dan ini hanya berlaku pada alkena, yaitu yang rangkap 2. Kalau untuk ena itu nggak berlaku. Oke, berarti ini semuanya ena lagi, berarti kita nggak bisa eliminasi, kita harus gambarin. Oke, yang pertama, kita gambar yang pertama, yaitu 3,4 dimetil heksana. Heksana. Heksana itu C-nya 6. 3, 4, 5, 6. Anggap nomor 1 ya. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Di nomor 3 katanya rangkapnya. Berarti di sini. Di sini 3, 4 ada metil. Nah, berarti kalau misalnya kita gambarin cis trans supaya lebih akan berarti gini. Di sini, di sini, di sini, di sini. Gitu kan? Ini CH3, ini CH2. Ini berarti nggak ada lagi hanya ya. Ini CH3, ini CH3, ini CH3, ini CH2, ini hanya juga nggak ada. Berarti yang diikat adalah yang satu bagian ini, satu lagi bagian ini. Yang ini juga sama, yang satu bagian ini, satu bagian ini. Ya, berarti kalau misalnya nih, saya buat di sini CH3-nya, yang ini. CH3 ini saya buat di sini. Ini kan C2H5 ya. Nah, C2H5 saya buat di sini. Ini juga C2H5. Ini apa? Ini cis. Ya, berarti kalau misalnya ini tinggal balik aja, berarti bisa trans. Berarti ini adalah isomer geometri. Berarti yang A benar. Ya, berarti yang satu benar, berarti C, D itu udah jelas salah. Nah, sekarang kita cek yang supaya lebih gampang ya. Kita cek yang nomor 3. Karena nanti kalau kita dapat nomor 3, berarti yang B salah. Ya. Nomor 3 yaitu 2, oke, butena. Butena berarti C-nya 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Di nomor 2, di sini ada BR, di sini ada BR. Ini ada H,
ini CH3, ini CH, ini CH3. Rangkapnya ini, berarti rangkap 2. Oke, C yang ini, itu mengikat, ada mengikat apa nih? Oh wait, ini hanya nggak ada lagi dong, udah berlebih ntar. Nah, dia mengikat BR sama CH3. Oke, CH3-nya saya buat di sini, BR-nya di sini. Ini saya ganti nih, BR-nya saya buat di sini, CH3-nya di sini. Berarti kan ini yang diikatnya beda, ya kan? Dan ini posisi yang sama berseberangan, berarti ini yang trans. Dan kalau salah satu ini saya balik, berarti bisa jadi cis katanya. Trans sama cis. Berarti yang nomor 3 benar. Oke? Berarti nomor 4 jelas salah. Oke? Berarti kita hapus. Supaya lebih besar, kita cek yang nomor 2 untuk memastikan. Berarti butena itu 4. 1, 2, 3, 4. Di nomor 2. Ini ada CH3, di sini ada H, ini ada H, ini ada CH3. Oke, berarti ini rangkapnya. Berarti saya rangkap, ini dia mengikat 1H dan CH3. Ini H, di sini CH3. Ini H, di sini CH3. Berarti cis trans dong, ya kan? Nah, berarti ini yang benar juga. Berarti jawabnya adalah yang A. Oke, intinya gini. Kalau dia isomer cis trans, ya, perhatikan posisinya di cabang di ini, yang rangkap, ya. Yang C ini itu dia harus mengikat yang berbeda. Ini kan mengikat berbeda. Ini juga berbeda, ya. Ini juga berbeda. Nah, ini juga. Kalau ada salah satu dari C yang rangkap ini mengikat yang sama, itu bukan cis dan bukan trans. Ya, bisa ya. Oke. Jadi lanjutnya AA. Nanti teman-teman bisa cek lagi untuk sebanyak soalnya. Seorang laboran ingin mengencerkan asam sulfat untuk digunakan dalam praktikum. Pengenceran dilakukan dengan memasukkan asam sulfat ke dalam air dengan hati-hati. Oke, jadi kalau untuk